Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu tanpa kurang satu hal apapun. Balik lagi barengan saya Nugar APK di Halo Podcast. Ada yang beda dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya, di mana kalau episode sebelumnya kita syutingnya di studio, di cafe, di hotel. Kalau sekarang kita syutingnya di rumah sakit. Ada beberapa alasan, di antaranya yang pertama adalah ini dalam rangka ulang tahun Primaya Hospital Karawang. Yang kedua, saya pengen lebih dalam lagi, pengen tahu apa itu Primaya Hospital Karawang, terutama juga unggulan-unggulannya apa saja. Sudah bersama saya nih, Ibu Dr. Ajeng Rahayuning, MMRS. Selamat sore, Ibu. Sore apa siang nih? Yang menjelang sore ya? Siang menjelang sore. Sehat, Ibu? Sehat, alhamdulillah sehat. Betul, tapi mohon maaf kita tidak bisa membuka masker karena memang sudah standarnya, Bu ya. Protokol kesehatan. Betul, jadi kalau di area rumah sakit memang harus tetap menggunakan masker. Ingat pesan Ibu, ada 3M ya? 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3M apa 5M sih sebetulnya Ibu? Sekarang 5M ya? Sekarang 5M. Nah, hari ini ulang tahun dari Primaya Hospital. Saya pengen tahu, Primaya Hospital ini adalah grup atau sebenarnya satu aja di Karawang, Bu? Iya, jadi kalau Primaya Hospital Group sebetulnya kita adalah suatu grup rumah sakit. Awalnya namanya Rumah Sakit Awal Bros ya. Oke. Awal Bros Hospital Group ya. Kemudian kita merubah diri, bertransformasi menjadi Primaya Hospital. Kenapa Prima? Ini menarik karena kita punya value rumah sakit atau value perusahaan itu prima. Iya. Gitu. Jadi profesional, rapi, ibadah, mendengarkan, asertif. Nah, ada dia aja di belakangnya itu adalah untuk menegaskan bahwa kita memang betul-betul prima. Karena itu kita berubah nama, bertransformasi dengan harapan bisa memberikan pelayanan lebih baik ya untuk semuanya menjadi Primaya Hospital. Dan ini ditandai di Karawang pada saat kita membuka rumah sakit ini 1 tahun yang lalu. Pertama kali yang menggunakan nama Primaya Hospital adalah di Karawang. Oke, di Kemudian Karawang. baru disusul oleh teman-teman 8 rumah sakit yang lain. 8 rumah sakit berarti ini yang ke-9. Ini yang ke-9. Betul. Katanya ada rumah sakit lagi yang sedang dibangun ya Ya, prosesnya? jadi dalam waktu dekat itu sudah divisitasi oleh Dinas Kesehatan itu di Sukabumi dan Pasar Kemis. Iya. Kemudian juga akan sedang menyusul di Semarang Oke. dan sedang proses untuk Depok, Kelapa Gading dan beberapa tempat lain. Wah, berarti 1 April ini adalah ulang tahunnya Primaya Hospital Karawang. 1 tahun yang lalu, bulan April. Kan COVID di awal Maret kalau nggak salah. Berarti challenge banget ketika dibuka, mempunyai nama Primaya Hospital Karawang, ini sudah dalam keadaan pandemi COVID-19. Itu tantangan banget berarti ya? Banget. Karena kan kita prepare sebetulnya untuk buka di bulan Februari. Tapi karena biasa proses perizinan agak memanjang, kita baru buka di 1 April. Nah, pada saat itu memang sudah mulai tinggi ya angka COVID di Indonesia. Nah, kita tantangannya adalah kita akan buka di mana kemungkinan COVID ini diramalkan akan makin tinggi. Pada waktu itu kan belum, sebenarnya angkanya nggak sefantastis sekarang ya gitu. Betul. Tapi kita tetap persiapkan bahwa kita tetap harus agile, kita harus beradaptasi dengan COVID ini gitu. Gimana caranya? Kita langsung siapkan ruangan-ruangan yang memang harus dipisahkan. Alur kita pisahkan, pasien yang bergejala COVID dan bergejala non-COVID kita pisahkan alurnya, kita pisahkan ruangannya, kita pisahkan penanganannya. Kemudian untuk COVID, karena ini adalah penyakit yang sifatnya menular lewat udara ya, virus ya, kita siapkan ruangan yang berstandar internasional, jadi dengan tekanan negatif. Kemudian kita siapkan aturan-aturan pembersihan dan segala macam. Alhamdulillahnya sejauh ini untuk penularan dari pasien kepada nakes kita belum ada. Bahwa ada nakes kita yang kena COVID betul, tapi dia lebih tertular di komunitas. Karena kalau udah di rumah kan kita nggak pakai masker ya. Betul. Itu sebetulnya di satu sisi adalah prestasi tersendiri untuk kita, bahwa kita berhasil mempertahankan keselamatan dari nakes, apalagi nakes, apalagi ke pasien gitu ya. Sejauh ini insya Allah rumah sakit kita aman. Betul. Nah, yang masyarakat, terutama masyarakat Karawang tahu, pertama kali saya dikasih tahu juga ada syuting di Primaya Hospital adalah, Primaya Hospital yang rumah sakit COVID gitu. Pertamanya gitu. Iya. Terus kemudian pada akhirnya banyak juga, tidak sedikit ya, ada orang-orang yang takut untuk datang ke sini. Nah, itu penjelasan dari Ibu seperti apa, Bu? Jadi begini, pada saat awal-awal COVID itu tidak semua rumah sakit berani untuk melakukan penanganan terhadap pasien COVID. Karena kita masih buta ya, COVID ini kan masih baru. Tidak semua memang juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Karena penanganannya itu butuh khusus, APD-nya khusus, tempatnya khusus. Nah, pada saat itu kita memang diminta oleh pemerintah Kabupaten Karawang untuk turut serta bahu-membahu dalam penanganan COVID.
Waktu itu yang menjadi rujukan memang kita, kemudian Hermina, karena Hermina juga baru buka waktu itu, kemudian RSUD dan Rumah Sakit Taru. Iya. Ya, 4 rumah sakit ini. Tetapi seiring waktu berjalan, tidak mungkin kapasitas kita juga cukup ya untuk menangani COVID. Akhirnya sebetulnya sih semua rumah sakit di Karawang sudah wajib dan juga sudah menerima pasien-pasien COVID. Jadi sebetulnya istilah rujukan COVID itu saat ini ya semuanya juga jadi rujukan COVID ya. Betul, bukan hanya Primaya gitu. Bukan hanya Primaya. Dan kami pun tidak hanya menyiapkan tempat untuk pasien COVID seperti tadi saya sampaikan kan. Kita menyiapkan ruangan untuk pasien COVID, kita siapkan juga ruangan untuk pasien non COVID. Dan itu sudah terpisah, alurnya terpisah, SPU-nya jelas, pembersihannya jelas, pasien perawat yang menangani juga kita briefing dengan baik lah ya, gitu ya, supaya tidak terjadi penularan baik dari pasien kepada nakes maupun dari nakes kepada pasien. Oke, jadi memang aman banget untuk datang ke sini ya. Aman banget. Kita pastikan keselamatan pasien dan keselamatan dari nakes kita juga terjaga. Wah, luar biasa. Jadi untuk teman-teman nih yang sekarang lagi nonton terus mau datang ke Primaya Hospital Karawang, gak usah takut lagi karena memang dipisah ya. Bisa. Untuk yang COVID seperti ini penanganannya juga udah standar internasional bahkan ya. Yang non COVID juga sama kurang lebih seperti itu. Sangat terlindungi lah pokoknya untuk datang ke sini. Nah kalau boleh tahu Bu, selain di sini penanganan COVID tadi, ada lagi katanya penanganan-penanganan untuk yang lainnya ya? Ya, jadi yang seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya kan kita buka rumah sakit itu bukan mau buka rumah sakit COVID ya. Betul. Karena kita mempersiapkan bangunan ini kan sudah 1 tahun sebelum kita buka ya. Nah pada saat kita sudah mulai berproses untuk menyiapkan layanan-layanan unggulan kurang lebih di pertengahan 2019, kita siapkannya adalah untuk standar rumah sakit umum seperti biasa. Tentunya seperti visi dan misi Primaya Hospital, kita ini menjadi rumah sakit yang paling terkemuka ya di daerah yang kita ada gitu. Nah kita siapkan memang dokter-dokter yang terbaik ya, kita siapkan penunjang-penunjang yang terbaik. Seperti misalnya kita punya CT scan yang 128 slices, itu sangat precise gitu, sangat bisa melihat yang kecil-kecil, termasuk kita ngomong CT kardiak atau jantung. Kita bisa mendeteksi apakah dia ada sumbatan masalah di jantung tanpa invasif gitu loh, nggak perlu kateterisasi, itu udah cukup akurat untuk melihat sebetulnya. Nah kalau di situ memang ada tanda-tanda dia ada penyumbatan, barulah dilanjutkan ke pemeriksaan lain, misalnya seperti itu. Kemudian kita punya untuk memecah batu ginjal, ya kan. Kemudian kita punya bedah-bedah yang minimal invasive surgery, laparoskopi. Jadi memang kita siapkan layanan-layanan yang bisa menjadi unggulan lah gitu, bisa kita berani bersaing lah gitu di Karawang. Kompetitif lah Bu ya, kurang lebih seperti itu. Nah selain itu katanya juga ada untuk kehamilan dan ibu hamil dan juga anak ya Bu ya di sini ya. Itu apa aja sih keunggulannya Bu? Ya, jadi kita punya beberapa layanan unggulan. Salah satunya maternity dan NICU. Nah untuk maternity kita punya layanan yang mulai ibu melahirkan, program kehamilan, kita ada konsultan infertilitas. Kemudian melahirkan yang normal maupun dengan seksio cesaria. Kemudian tadi untuk proses kehamilan itu kalau ada kesulitan kita juga punya laparoskopi ya, atau tindakan minimal invasive surgery. Kemudian kalau misalnya namanya orang melahirkan ya, kondisi bayi itu kan kadang-kadang unpredictable ya. Jadi kelihatannya di kandungan USG bayi begitu lahir ternyata bermasalah. Nah itu juga kita maunya one package gitu. Jadi kita juga siapkan NICU kita yang terbaik. Kita punya 2 dokter yang kompeten sekali di bidang NICU ya untuk anak. Dan sejauh ini memang pasien NICU kita dari awal kita buka itu selalu dicari gitu ya. Karena memang NICU di Karawang juga belum terlalu banyak. Sehingga saat ini kita cukup sukses untuk merawat bayi-bayi kecil mulai dari sekitar 1.000-1.200 gram. Tapi maksud saya itu kan sangat riskan sekali gitu ya, kalau tidak ditangani dengan serius atau dengan baik gitu. Tapi di sini memang sudah bisa menangani hal itu semua gitu. Selain itu sulit, tidak semua rumah sakit mampu. Dan untuk kami, alhamdulillah kami punya dokter-dokter yang terbaik, kami punya tenaga yang juga dilatih oleh dokter kita juga yang terbaik. Sejauh ini memang ya tadi saya sampaikan kita berhasil merawat bayi-bayi kecil cukup sering dan hasilnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah selamat pulang dan kontrol lagi. Mungkin ada di antara yang lagi nonton sekarang anaknya pernah dirawat di sini ya. Nah selain itu keunggulan dari Primaya Hospital Karawang ini apa lagi sih? Ya, jadi seperti rumah sakit pada umumnya, kita wajib punya dokter spesialis penyakit dalam, ya kan? Kita punya 2 dokter spesialis penyakit dalam yang
satu, beliau sangat ahli di bidang hemodialisa. Nah, ini adalah pelayanan yang akan kita kembangkan selanjutnya. Betul. Kemudian kita punya pelayanan ke dokter syaraf. Nah, ini juga kita sudah pengembangan stroke center nih. Nanti kalau pasien datang stroke, datang ke rumah sakit bisa langsung terlayani dengan baik, apalagi kita sudah dokter bedah syaraf juga tadi saya sampaikan. Terus kita punya dokter rehab medik yang akan membawahi unit yang beliau membawahi unit fisioterapi atau rehabilitasi medik. Nah, itu juga untuk pasien-pasien post covid. Kalau sekarang ya post covid itu kan dia ada restriksi ya atau pembatasan di paru. Nah, itu begitu untuk dilatih terus nih. Apalagi yang dia sedang gejalanya sedang berat. Nah, itu juga kita layani. Kemudian untuk pasien-pasien post trauma, jadi kalau habis operasi patah tulang, itu juga butuh kan rehab medik. Atau yang nyeri-nyeri atau pasien pasca stroke itu juga. Ini sudah mulai ada nih pasiennya udah mulai banyak. Kemudian kita punya dokter kulit dan kelamin ya, kita sedang progres juga untuk skincare gitulah di. Oh, jadi kecantikan juga di sini. Juga kita yang mengembangkan. Jadi kita pengen rumah sakitnya yang komplit lah, one stop shopping aja lah gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalkan saya pengen glowing itu bisa datang di sini. Iya, saya kemarin syuting berapa hari di sawah, Bu. Oh, gitu. Jadi kebakar kulitnya. Jadi mending datang ke sini aja gitu ya. Bisa. Oh, jadi ada skincare. Spesialis kulit dan kelamin yang sama tuh. Oke, bukan hanya kulit tapi untuk kelamin juga ya. Tuh, paket itu. Paket ya, berarti aman. Saya masalahnya di kulit doang, Bu. Ya, pengen glowing bisa datang ke sini gitu. Selain itu, Bu, apa lagi? Selain itu kita punya dokter spesialis THT. THT. Dokter spesialis THT kita punya alat endoskopi THT yang bagus ya. Jadi artinya kalau misalnya nih kita punya masalah pendengaran nih misalnya, apakah ada masalahnya di organ telinganya, itu bisa diintip tuh diteropong pakai kamera kan, kita bisa lihat. Oh, bisa? Bisa. Ini sorry kepotong, sedikit cerita, Bu. Jadi berapa hari yang lalu saya beli earphone, tahu nggak ya, earbud ada karetnya kan, yang satu aman, yang satu copot di dalam, jadi sampai sekarang kayaknya ada di dalam deh, Bu. Jadi bisa Bisa dong. bisa kesini ya? Itu kan sama dokter UGD juga bisa. Oh gitu. Iya, ini sebelah. Oh, jadi THT memang ditangani. Bisa. Jadi kita misalnya ngelihat apakah bintang telinganya bermasalah, robek atau enggak gitu ya. Kita ada infeksi di dalam telinga atau enggak. Itu kemudian kita juga punya audiometri yang gosipnya ini satu-satunya di Karawang. Apa itu, Bu? Audiometri. Audiometri. Itu untuk menilai fungsi pendengaran kita. Oke. Nah, itu biasanya diperlukan untuk orang-orang yang sehari-hari kerja di tempat yang bising. Untuk pekerja seni mungkin yang biasa pakai sound system gedut-gedut gitu kan yang kenceng banget, itu sekali-kali perlu diperiksa audiometri. Kemudian mungkin untuk pekerja-pekerja di pabrik yang biasanya dia dengan tingkat kebisingan yang tinggi, walaupun pasti mereka udah dibekali APD ya, earbud atau apa gitu, tapi tetap tahun sekali lah untuk medical check up juga mesti dicek. Betul. Jadi kalau ada gangguan pendengaran mesti cek nih ke Primary Hospital Karawang. Betul, apalagi yang kalau ngobrol tuh sering nah ini mending Itu bisa aja kotor aja sih tuh. mending daripada didiemin gitu ya, mending langsung datang ke sini. Ya. Selain THT tadi apa lagi, Bu? Selain THT apalagi yang belum saya Ini apa, gigi? Gigi, oh iya benar-benar. Dokter gigi kita ada dokter gigi umum ya, kemudian kita juga ada dokter spesialis bedah mulut, dokter gigi spesialis bedah mulut. Jadi kalau misalnya ada, biasanya kan suka geraham bungsunya yang punggungnya miring atau apa ya. Iya. Itu bisa dikerjain di sini, atau kasus-kasus yang lebih berat, misalnya kecelakaan, kemudian kena wajah, patah tulang ya, mandibula di sini istilahnya. Nah itu juga biasanya yang kerjain dokter spesialis bedah mulut. Betul. Gitu. Dan dalam waktu dekat akan ada dokter spesialis gigi yang lain yang akan masuk ke sini. Oh, Gitu. oke. Jadi makin komplit lah. Makin komplit. Cuma yang kalau sering dialami usia-usia seperti saya, usia 20-an gitu ya, itu adalah bedah mulut sih. Karena gigi yang tadi Ibu sebutin. Gitu. Ini cerita lagi nih, Bu, nggak apa-apa ya. Jadi gigi bungsu saya tuh bukan tumbuh ke atas tapi tumbuhnya ke samping tidur gitu. Dan itu menyebabkan sakit kepala terus menerus. Karena setelah dicek ke dokter, ini mungkin ada masalah yang sama, ini langsung ditangani deh gitu. Itu langsung dibedahnya bukan ke dokter gigi tapi ke dokter bedah mulut ya, yang lebih seperti itu. Jadi kita juga punya alat yang untuk ngeronsen gitu. Jadi ronsen itu khusus, namanya ronsen panoramik. Dia akan bisa melihat susunan gigi-gigi kita full. Gitu. Nah kadang-kadang kalau udah satu miring, empat mata miring, nah itu nggak enak tuh. Iya, betul, Ya kan? betul. Kalau dicabut satu poli gigi kan ya puyeng juga ya. Nah biasanya itu langsung di kamar operasi sekaligus dibius total langsung cabut 4 mata. Betul. Saya juga dicabut 4, Bu. Dua di sini, dua di sini gitu. Nah
biasanya gitu loh Bang. Dan itu biusnya bius total, Total. nggak bius lokal. Kalau bius lokal nggak ngerti dah, saya sakitnya luar biasa bu, nggak mau lagi. Dan konon kabarnya sih kalau kita habis bedah mulut operasi seperti itu jadi tirus katanya. Oh gitu. Katanya sih. Gitu. Bener nggak sih? Korea nanti ini. Oh, nggak tahu ya. Nggak mau mengaku sih sebenarnya. Seenggaknya mungkin dari sininya Mungkin bengkak kali kemarin kan, jadi agak tirus gitu. agak tirus. Tadi THT sudah, dokter gigi sudah, terus kemudian tulang tadi sudah. Apalagi Bu yang ada di sini? Apa ya? Jantung tadi kita udah mention. Oh, jantung sudah ya di awal ya. Jantung udah mention. Udah urologi kita juga punya ya. Saraf tadi sudah. Syaraf tadi udah urologi kita punya yang tadi untuk memecahkan batu ginjal namanya ESWL ya. Tapi selain itu pun dia juga bisa kerjakan yang lain, yang tindakan operatif, misalnya batunya besar gitu yang memang nggak bisa dipecah pakai sebenarnya itu gelombang bumi ya, tapi orang banyak bilang itu laser gitu. Ya, Oh. laser itu gelombang kejut bumi. Nah, terus juga bisa untuk prostat. Jadi untuk biasanya bapak-bapak ya, umur nggak bisa bohong karena udah lebih dari 60 tahun itu udah mulai ada gangguan berkemih. Iya. Itu biasanya prostatnya yang bermasalah. Itu bisa juga ditangani di sini. Oke. Stroke untuk stroke. Untuk stroke saat ini memang kita sudah kerjakan, kita punya 2 dokter spesialis syaraf dan juga punya dokter bedah syaraf. Jadi kalau stroke-nya itu stroke perdarahan bisa segera langsung dioperasi ditangani di sini. Nah saat ini memang kita sedang perkembangan untuk membuat stroke center ya. Betul. Supaya lebih cepat, lebih komprehensif lah. Luar biasa. Rumah sakit Primaya Hospital Karawang ini sudah memang rumah sakitnya baru, fasilitasnya juga standar internasional, menangani berbagai macam jenis penyakit hadir di sini. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi punya kendala masalah kesehatan, mending daripada didiamkan, lebih baik datang ke rumah sakit Primaya Hospital Karawang ini. Jangan khawatir pergi ke rumah sakit karena semakin kita menahan penyakit di rumah ya, kita nggak berkonsultasi, khawatirnya datang udah kondisi udah jelek. Betul. Udah beberapa kali ya kejadian di kita nggak mau berangkat ke rumah sakit, datang udah kondisi sesak berat, sudah terlambat gitu untuk ditangani. Nah itu tadi teman-teman, jadi kalau misalnya takut, khawatir bisa dengan telemedicine dulu. Kalau memang telemedicine dirasa serius, pasti akan langsung diarahkan datang deh ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda. Tapi kalaupun datang juga kita aman, terpercaya kok. Betul sekali. Atau seperti yang dibilang tadi bahwa kalaupun misalkan memang tidak memungkinkan datang ke rumah sakit, bisa melakukan telemedicine ya, kurang lebih seperti kita itu. konsultasi. Keren sekali ya. Dan ini untuk COVID sendiri, untuk penanganannya sendiri apa Ibu yang dilakukan? Kalau COVID sebetulnya gini, dari awal Primaya Hospital itu grup yang memang sangat komit terhadap mutu ya, sehingga kami sangat mengupdate ilmu-ilmu atau teknologi-teknologi terbaru terkait dengan COVID ya. Betul. Mulai dari awal dulu zaman terapi plasma konvalesen sebelum terlalu banyak digunakan kita sudah pakai. Kemudian penggunaan IgG namanya kita juga pakai. Dan banyak obat-obat terbaru, jadi kalau ada obat-obat terbaru kita juga berusaha untuk selalu ikutin. Sehingga kita berharap bahwa ya COVID itu kan OTG banyak, tetapi begitu dia jatuh ke kondisi buruk juga buruk kondisi Betul. pasiennya. Nah itu kita berharap bahwa angka kematiannya itu tidak tinggi. Kita berusaha menekan dan meningkatkan angka kesembuhan dari pasien kita. Betul. Jadi memang si Primaya Hospital Karawang ini selalu update ya Bu terhadap hal baru. Nah, updatean yang terbaru, apakah di sini juga sudah melayani vaksin Bu? Nah, Vaksin belum mandiri kan ya kalau sejauh ini ya? Belum. vaksin belum. Jadi gini, vaksin memang baru ada untuk nakes nomor Iya. 1 prioritas. Kedua untuk public worker ya kan. Kemudian lansia juga. Baru nanti per 1 April kalau tidak salah itu akan mulai untuk ke perusahaan-perusahaan. Setelah itu mungkin baru untuk secara umum. Nah kami pun juga ikut berpartisipasi untuk menjadi vaksinator sejauh ini, termasuk kemarin ke DPR RI. Oh. Ya kita juga membantu untuk tim vaksinator di sana. Jadi kita juga sudah cukup pengalaman untuk vaksinasi yang jumlah massal ya, jumlah besar. Oke, apalagi sekarang kalau di Karawang, kalau kita ngomongin Karawang kota industri, sebentar Iya. lagi juga yang saya baca dari beberapa artikel ada vaksin gotong royong untuk perusahaan. Betul. Ikut andil juga kak? Ya pasti. Jadi kami juga sudah dalam proses pembicaraan serius ya dengan beberapa perusahaan untuk memang mereka mempercayakan pelayanan kesehatan untuk vaksinatornya adalah ke Primaya Karawang. Gitu. Oke, jadi memang bukan hanya untuk yang datang ke sini, tapi juga untuk pelayanan di luar daripada itu. Selama untuk kemaslahatan masyarakat banyak, Primaya selalu siap lah kurang lebih seperti itu ya. Ya. Nah ini menarik nih Bu,
keunggulannya tadi CT scan sampai jantung itu tahu kan biasanya harus ke rumah sakit yang sangat besar sekali gitu ya. Kebetulan istri saya mengidap penyakit jantung, jadi hampir bolak-baliknya ke rumah sakit besar. Jadi setelah tahu ini mungkin akan datangnya ke sini gitu ya untuk lebih mengecek lagi gitu ya. Selain itu apalagi Bu keunggulan dari Primaya Hospital ini? Ya, tentunya tadi kita punya maternity dan lucu ya, kita juga sangat baik, outputnya atau outcome dari pasien-pasiennya juga sejauh ini juga sangat baik. Dokter kita sangat komit ya, mau tengah malam, mau pagi, dini hari, subuh juga, pasti beliau akan hadir. Kemudian kita juga punya layanan trauma center. Trauma center? Trauma center. Oke. Kita juga sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Jasara Harja untuk penanganan kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja. Dan kita punya dokter-dokter bedah yang cukup komplit ya. Kita punya bedah umum, bedah tulang, bedah ortopedi, bedah syaraf, kemudian bedah urologi, bedah mulut gitu. Jadi kalau major trauma itu kita bisa kerjakan di sini. Oke, jadi lengkap banget di sini ya. Lengkap banget. Dan penunjangnya juga karena kan kita punya CT scan tadi ya yang bisa 3D CT scan. Jadi kalau misalnya traumanya di trauma wajah gitu kan dia berat ya, tulang-tulangnya kecil-kecil. Nah itu bisa kayak rekonstruksi gitu. Oh. Itu pakai CT scan. Kemudian juga kalau misalnya dia misalnya perdarahan di perut gitu ya, kita punya laparoskopi ya untuk minimalisir bedah. Jadi supaya resikonya nggak pakai pembedahan yang besar, kalau memang itu memungkinkan, itu bisa dengan menggunakan teknologi laparoskopi. Oh, luar biasa sekali ya. Baru tahu saya setelah ngobrol-ngobrol. Jadi untuk teman-teman nih yang sekarang lagi nonton gitu ya, terus mempunyai masalah-masalah seperti yang tadi disebutkan, Primaya Hospital Karawang ini bisa menjadi salah satu solusi, kurang lebih seperti itu. Nah, sepanjang 1 tahun ini Bu, kalau boleh tahu ada nggak sih penanganan apa yang paling istilahnya cukup berat gitu, terus kemudian bisa diselesaikan dengan baik oleh Primaya Hospital? Selain yang anak tadi itu Bu. Selain yang anak kecil ya. Sebenarnya terkait dengan anak juga ya. Kita punya bayi 1 bulan, sebenarnya bayi 1 bulan dengan perdarahan otak. Ya, kemudian dioperasi oleh dokter bedah syaraf kita dan pulang dengan sehat. Gitu, bayi 1 bulan. Oke. Gitu. Jadi juga ya sebenarnya itu sih yang kelihatannya paling bagus ya Bunda ya. Oke. Berarti memang untuk anak juga sangat terpercaya ya. Ibu hamil apalagi trauma center juga apalagi gitu. Untuk penyakit apapun juga bisa. Tadi pemecah batu ginjal, penyakit jantung juga bisa di sini ya. Ada dokter khususnya Bu ya untuk jantung. Kita punya dokter jantung. Nah, kita sedang proses untuk pengembangan memang untuk ke arah kateterisasi jantung. Oke. Ya, ruangan sudah disiapkan, tinggal masukin alatnya aja sebetulnya. Mudah-mudahan lah sebentar lagi kita bisa ada kateterisasi jantung. Kemudian kita juga sedang pengembangan hemodialisa, pencuci darah. Iya. Gitu. Jadi dan juga onkologi untuk kanker. Kanker? Ya. Bisa juga ditangani di sini ya. Sedang berproses sih. Semoga di tahun kedua ini sudah bisa berjalan lah. Oke, nah untuk ini Bu, terkait dengan kepentingan masyarakat kan ada masyarakat yang asuransi BPJS gitu. Itu gimana Bu? Di apa aja saja yang di cover? Jadi kalau untuk di Primaya Hospital Karawang kita sudah terbuka segala penjaminan ya saat ini, baik untuk umum, kemudian asuransi, beberapa asuransi besar kita juga hampir semuanya sudah masuk. Perusahaan itu pasti, BPJS Kesehatan juga sudah, BPJS Ketenagakerjaan sudah, Jasara Harja. Jadi kompleks dan bisa lah semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Primaya Hospital Karawang. Oke, jadi aman untuk peserta BPJS, perusahaan, atau asuransi yang lainnya. Memang Primaya ini sangat menerima sekali ya Bu ya? Sudah terbuka untuk semua orang. Sudah terbuka dan juga tentunya lengkap. Makanya tadi saya menarik kenapa saya lebih mengorek di sisi jantungnya, kateterisasi katanya ada di sini. Jadi saya nggak perlu jauh-jauh Bu untuk keluar kota, bisa langsung datang ke sini saja kurang lebih begitu. Ya, tapi di grup kami pun sebetulnya kita punya center jantung ya. Saat ini memang center jantung kita ada di Primaya Hospital Bekasi Barat dan Tangerang. Tapi kita juga sangat support. Jadi kalau misalnya let's say ada serangan jantung primer yang harus segera kateterisasi cepat, kita bawa ke Barat. Ya. Langsung bisa ditangani, langsung bisa capture di sana. Keren. Nah, misalkan ada yang ingin berobat di sini, itu prosesnya seperti apa Bu? Ya, pasti pendaftaran kita bisa 2 hal, bisa dari website ya, kemudian juga biasanya website bisa juga lewat WhatsApp gitu ya. Satu lagi lewat link Medis Sehat. Kita punya aplikasi pendaftaran, pakai link Medis Sehat, jadi nanti teman-teman yang di rumah bisa juga untuk
mendownload ya aplikasi Link Sehat di rumah. Link Sehat ya? Link Sehat Di Play Store? di Play Store. Coba saya cek dulu ya. Link Sehat ya Bu ya? Link Sehat. Nah untuk yang ingin tahu nomor WhatsApp-nya Primaya Hospital ini, boleh langsung nanti dicantumin di bawah sini ya. Nah ada mungkin yang bisa nanti Ya, di dan proses. bisa di website juga. Oke, Link Sehat ya Bu ya? Link Sehat. Jadi nanti kalau misalkan mau daftar atau apa, bisa lewat. Link Sehat. Jadi Oke. baik pendaftar untuk kunjungan, Hmm. rawat jalan misalnya, ataupun bisa melalui telemedicine. Gimana ini? Telemedicine. Telemedicine? Ya. Jadi Apa jangan itu? khawatir kalau orang-orang yang masih khawatir banget ke rumah sakit, Hmm. masih takut ya, COVID atau apapun, atau malas keluar rumah, atau mungkin merasa gejalanya saya nggak terlalu berat, saya mau by phone aja, atau by video call aja, bisa lewat telemedicine, daftar Link Sehat, nanti langsung bisa connect sama dokter spesialis kita. Oke, untuk pembayaran, karena ini menarik nih, kalau untuk tele seperti itu, telemedicine itu sistem pembayaran ini seperti apa? Jadi kalau untuk dokter umum, channel dokter umum sejauh ini masih free, Oh, ya. Tapi kalau untuk dari dokter spesialis berbayar, tentunya tidak semahal kalau datang rumah sakit, ya kan? oke, lebih murah kalau gitu ya? Iya, betul. Nanti prosedurnya dari Link Sehat tadi udah daftar segala macam, nanti akan dikasih link untuk transfer. Udah deh, langsung bisa memberikan. Betul. Jadi kalau dulu kalau mau ke rumah sakit ya memang harus dari rumah berangkat dulu ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau sekarang dengan adanya link sehat seperti itu, seperti tadi yang disebutkan, bisa lewat di rumah saja ya, lewat kecanggihan teknologi. Betul. Bahkan untuk umum itu sangat gratis ya. Jadi kalau misalkan Ya, dokter umum gratis. mau konsultasi atau seperti apa, bisa langsung lewat situs saja ya. Wah, luar biasa ya. Selain tadi link sehat, kemudian WhatsApp, ada untuk daftar kemana lagi Bu? Tadi website? Oh websitenya adalah? Website primayahospital.com, nanti Oke. disitu pilih untuk Primaya Hospital Karawang, pilih dokter siapa, mau kunjungan kapan, jam berapa, nanti akan masuk ke sistemnya kita, nanti kita yang akan praktik ke telepon teman-teman atau pasien yang mau kontak. Betul. Luar biasa sekali. Buka 1 April di masa pandemi, tapi bukan berarti satu halaman untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pandemi COVID di sini bisa ditangani, ya kan? Jadi ini bukan rumah sakit COVID ya, bukan ya? Ini rumah sakit yang memang untuk betul rumah sakit umum, tapi penanganan pandemi atau COVID-19 ditangani juga di sini. Kita juga melayani pasien-pasien yang sakit non-COVID. Betul, bahkan ditegaskan tadi bahwa untuk teman-teman yang mungkin merasa takut datang ke rumah sakit, terutama ke Primaya Hospital Karawang ini, mending datang aja karena memang sangat aman sekali ya Bu ya, dipisahkan tadi. Oke, berarti pas waktu pertama kali didirikan tidak ada perayaan yang Nggak ada sih banget, jadi kita cuma tumpengan aja, tumpengan aja? kita datang, kita minta tolong ustaz untuk kasih tausiah dan doa bareng, Betul? udah deh kita buka, gitu aja. Sepi banget. Bahkan untuk ulang tahun juga sama ya Bu ya? Nggak berani, apalagi waktu itu 1 April kita masih segitu paranoidnya dengan COVID ya. Memang nggak berani. Nah kesini-sini pun sebenarnya kita juga tidak merayakan yang besar-besaran, artinya kita nggak berani juga mengumpulkan orang banyak. Mostly biasanya lewat Zoom meeting ya kan, meetingnya dirayain bareng-bareng misalnya sama teman-teman satu grup atau dengan korporat. Selebihnya kita syukuran aja. Selebihnya syukuran aja, termasuk juga mengundang Halo Media ke sini untuk mengabarkan bahwa Primaya Hospital Karawang sedang berulang tahun yang pertama. Sudah 1 tahun loh hadir di Karawang dan memberikan fasilitas terbaik ya kan. Selamat ulang tahun untuk Primaya Hospital Karawang, di mana tagline-nya luar biasa, aman terpercaya, good for you, betul ya Bu ya? Ya. Luar biasa, dan jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi pertemuan. Jangan lupa. Terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan untuk yang lagi nonton? Ya, jadi Primaya Hospital Karawang sudah hadir sejak 1 tahun yang lalu ya, kita bersyukur sudah bisa sampai titik ini. 1 tahun juga berkontribusi untuk masyarakat Karawang. Kami berharap bisa makin meningkatkan pelayanan, makin memperluas layanan sehingga bisa melayani lebih banyak orang dan juga menjadi rumah sakit yang aman dan terpercaya untuk seluruh masyarakat Karawang. Luar biasa. Sekali lagi Dokter Ajeng terima kasih banyak atas waktunya ngobrol-ngobrol. Dari yang tadinya kita nggak tahu, akhirnya sekarang jadi tahu, ya kan? Selamat ulang tahun untuk Primaya Hospital Karawang yang pertama, aman terpercaya, here for you.